Semangat pagi, kelas 8 Aramba, Karini dan Kecapi. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan semangat, sehat, dan pantang menyerah. Baik, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan ketiga. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik dan kalian dapat mengerjakan penugasan hari ini juga dengan baik dan lancar. Selamat mengikuti pembelajaran, tetap semangat! Sebelum kita masuk pada pertemuan ketiga, Ibu akan mengingatkan kembali apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan yang kedua. Dan hari ini kita akan membahas sebentar tentang penugasan yang kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan 2. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan dapat menemukan unsur-unsur teks berita, kemudian kalian dapat menganalisis unsur-unsur teks berita tersebut, dan bagian keterampilannya kalian dapat merumuskan kesimpulan isi dari berita. Baik, berikut kita simak kembali berita yang kalian simak pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita membahas tugas kalian pada pertemuan sebelumnya. Di tengah pandemi COVID-19, saudara, saat sebagian pengajar dapat dengan mudah melakukan pembelajaran jarak jauh, tidak demikian dengan yang dirasakan oleh Tasimah, seorang guru SD di Banyumas, Jawa Tengah. Keterbatasan jaringan telekomunikasi membuat Tasimah harus berjuang jemput bola dengan menempuh jarak yang cukup jauh dan medan yang sulit dilewati untuk mengajar siswanya. Melewati areal perkebunan dan jalan berbatu, Tasimah memacu pelan sepeda motornya. Jarak yang jauh dan medan yang sulit tak menyurutkan semangat guru SD Negeri 1 Samudra Kulon Banyumas ini untuk menemui para siswanya di rumah masing-masing. Kondisi ini mau tidak mau harus ia lakukan karena anak didiknya kesulitan untuk mengikuti belajar online akibat rumah mereka yang tak terjangkau sinyal ponsel. Kalaupun bisa, warga harus naik ke lokasi yang tinggi atau seperti ke atas pohon. Untuk efisiensi, Tasimah mengajar maksimal 6 siswa yang dikumpulkan di sebuah rumah. Protokol kesehatan tetap dijalankan selama belajar. Tujuannya agar anak bisa belajar dengan guru yang tidak boleh bertatap muka di sekolah. Mau mengerjakan secara daring, karena dengan alasan sinyal yang tidak memadai. Sebelah sana kan nanti ada penampungan air, itu baru ada sinyal. Kalau posisi murid dibawa ke sana ya bisa ngirim, maksudnya nanti kalau pelajaran udah selesai dikirim ke guru ke pusat. Sejauh ini metode tatap muka semacam ini paling efektif agar para peserta didik tetap bisa mengikuti materi pembelajaran dari sekolah. Nanang Ananur melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian dari berita tersebut, Ibu memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, kalian diminta untuk menemukan unsur atau pokok-pokok penting dari berita tersebut. Nah, Ibu sudah membaca tugas-tugas kalian dan Ibu juga sudah memberikan komentar. Harapannya kalian bisa memperbaiki tugas kalian dari komentar yang Ibu berikan. Nah, berikut pembahasan tugas dari pertemuan kedua yang lalu. Nah, yang pertama kalian diminta untuk menemukan poin-poin pentingnya. Poin-poin penting itu selalu berhubungan dengan unsur, maka ada 6 hal. Yaitu apa? Jadi yang dibahas dalam berita tersebut adalah perjuangan guru dalam mengajar di tengah pandemi. Kemudian siapa adalah orang yang terlibat dalam berita tersebut. Jadi semuanya kalian sebutkan. Di sana ada Bu Tasimah dan siswa SD Negeri 1 Samudra Kulon. Jangan lupa disebutkan siswa mana ya. Kemudian terjadinya kapan? Kalau judulnya perjuangan guru dalam mengajar di tengah pandemi, kapan terjadinya? Yaitu di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Di mana tempatnya perjuangan guru tersebut? Tempatnya di Banyumas, Jawa Tengah. Lalu mengapa guru tersebut harus berjuang? Karena keterbatasan jaringan komunikasi yang membuat siswa sulit mengikuti pembelajaran online
dan rumah siswa susah terjangkau sinyal ponsel. Kemudian bagaimana urutan peristiwanya, bagaimana perjuangan guru dalam mengajar itu, di dalam kegiatannya apa saja yang dilakukan. Beliau pertama harus melewati area perkebunan dan jalan berbatu menuju rumah siswa dengan jarak yang jauh dan medan yang sulit. Kemudian mengajar maksimal 6 siswa di sebuah rumah untuk efisiensi, dan yang terakhir dalam mengajar tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau apa yang kalian jawab itu sudah jelas, maka kalian akan memudah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, kalau kalian sudah menemukan apa yang dibahas dalam berita tersebut, itu akan memudahkan kalian menjawab untuk unsur-unsur yang lainnya, terutama pada urutan peristiwanya. Maka dalam memahami berita itu silahkan diulang, tidak hanya dibaca sekali atau 2 kali. Dibaca berulang-ulang atau disimak berulang-ulang apa yang sebenarnya dibahas dalam berita tersebut. Jadi, urutan peristiwanya jelas kalian tuliskan. Nah, kalau sudah kalian temukan unsurnya, sangat mudah bukan menggabungkannya menjadi sebuah paragraf. Kalian tinggal mengambil semua kalimat yang ada di dalam unsur-unsur berita tersebut, lalu digabungkan dalam satu paragraf dan diberikan konjungsi agar paragraf menjadi baik. Nah, ini adalah pembahasan dari tugas pada pertemuan kedua. Kalian bisa membacanya ulang supaya kalian memahami kesalahan kalian di mana. Semoga kalian memahaminya. Kemudian, Ibu meminta kalian untuk menentukan unsur-unsur penting dalam sebuah berita. Nah, kebanyakan kalian sudah benar menyebutkannya ya, karena di pertemuan pertama Ibu sudah minta kalian untuk menjelaskan dan menyebutkan 6 poin penting yang berhubungan dengan unsur berita. Kemudian di pertemuan kedua kalian mengulang lagi, maka hari ini kita simpulkan bersama bahwa unsur berita itu terdiri atas 5W plus 1H, yang dalam bahasa Indonesia W yang pertama itu adalah what, apa, berarti berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Kemudian who atau siapa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Kemudian why, mengapa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan atau latar belakang kejadian yang diberitakan. Unsur yang keempat adalah when, kapan, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi. Lalu where, yaitu berita harus memuat informasi tentang lokasi kejadian. Dan terakhir adalah how atau bagaimana, yaitu berita harus memuat mengenai urutan peristiwa kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi. Lalu bagaimana cara menyimpulkan berita? Kita pahami dulu pengertian dari menyimpulkan berita. Menyimpulkan berita berarti merangkum semua pokok-pokok isi berita ke dalam sebuah kesimpulan yang singkat namun tetap menyeluruh. Kesimpulan biasanya hanya terdiri dari 1 kalimat. Hal ini bisa kalian lakukan dengan mencari pokok-pokok isi beritanya dulu. Jadi kalian mencari unsur beritanya, kemudian kalian jelaskan, baru kalian bisa menyimpulkan. Lalu kalian rangkum dengan menggunakan bahasamu sendiri. Baik, berikut adalah contoh cara menyimpulkan sebuah berita. Nah, Ibu memberikan contoh tetap dari contoh berita yang tadi kita bahas. Kalian bisa baca di situ contoh beritanya dari paragraf yang tadi sudah kita bahas. Kemudian bagaimana cara menyimpulkannya? Dari 5 atau 6 atau 7 kalimat itu kita simpulkan menjadi 1 kalimat yang berbunyi perjuangan guru dalam mengajar di tengah pandemi COVID-19, lalu tujuannya untuk melayani peserta didik yang sulit mengikuti pembelajaran online karena keterbatasan jaringan komunikasi dengan tetap patuh pada aturan tatap muka dan protokol kesehatan. Jadi begitu cara menyimpulkannya ya, dari beberapa kalimat kalian simpulkan atau kalian rangkum menjadi 1 kalimat saja yang mewakili seluruh isi dari paragraf yang kalian bahas dalam teks berita. Semoga kalian paham ya.
Setelah kalian memahami pembahasan dari penugasan pada pertemuan kedua, pada pertemuan ketiga ini, apa saja yang harus kalian capai? Yang pertama adalah kalian diharapkan dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks berita. Kemudian kalian juga dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks berita. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat berita dalam bentuk lisan dan tulis berdasarkan data informasi melalui pengamatan yang dilakukan di lingkungan sekitar rumah. Kemungkinan nanti kita juga akan mengadakan ujian secara lisan berkaitan dengan membacakan berita yang kalian buat. Berikut Ibu jelaskan tentang kaidah kebahasaan berita. Nah, sebenarnya kemarin kalian sudah mencoba membuat berita sederhana, begitu lalu kalian juga sudah menyimak contoh berita, maka sebenarnya kalian sudah bisa menemukan bahasa-bahasa yang seperti apa saja yang biasanya digunakan dalam sebuah berita. Yang pertama adalah menggunakan bahasa baku. Jadi dalam berita itu selalu menggunakan bahasa baku, tidak menggunakan bahasa percakapan kalian atau kita sehari-hari ataupun kalimat gaul begitu ya, tidak menggunakan seperti itu, tapi menggunakan bahasa yang baku. Lalu yang kedua menggunakan kalimat langsung. Nah, yang harus kalian pahami adalah kalimat langsung itu selalu ditandai dengan tanda petik ya. Nah, di situ Budia sudah menjelaskan dan kalian bisa melihat contohnya. Gempa bumi tersebut terjadi kira-kira pada pukul 23.00 WIB, dalam petik lagi paparnya. Itu namanya kalimat langsung. Nah, anak-anak kalian harus juga bisa mengubah kalimat langsung tersebut menjadi kalimat tidak langsung. Bagaimana caranya? Kalian cari subjek yang mengatakan, terus kalian ubah menjadi di depan posisinya, sehingga jika ada kalimat langsung seperti tadi, maka akan dapat diubah menjadi kalimat langsung dengan paparnya itu kalian ganti dengan iya, kemudian ditambahkan mengatakan dan bahwa gempa bumi tersebut terjadi kira-kira pada pukul 23.00 WIB. Kalau misalnya di belakang kalimat langsung itu ada kata bapak misalnya, maka ketika kalian mengubah menjadi kalimat tidak langsung, kalian ubah menjadi bapak mengatakan bahwa titik seperti itu ya. Kemudian kaidah kebahasaan berita yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Jadi dalam teks berita kalian pasti akan sering menemukan konjungsi bahwa. Nah, konjungsi bahwa ini juga digunakan untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi seperti contoh yang tadi Budia jelaskan, ketika kalian mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, maka setelah subjek kalian tambahkan dengan kata mengatakan dan diikuti dengan bahwa, itu ya. Lalu yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental atau kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya sudah Budia berikan ya. Jadi kata kerja mental memang agak sulit dipahami, tetapi bahwa pada dasarnya adalah kata tersebut digunakan untuk melakukan sesuatu yang sudah difikirkan dengan baik ya. Kaidah kebahasaan berita yang kelima adalah menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, Ibu memberikan contoh kepada kalian dengan kalimat berikut. Kalian bisa mengamati dengan melihat warna yang berbeda. Di situ Jumat 7 Agustus 2020 menyatakan waktu dan tempatnya di Yogyakarta. Lalu menggunakan konjungsi temporal atau penjumlahan. Jadi konjungsi itu sering sekali digunakan dalam berita. Nah, kalian bisa lihat contohnya, kemudian sejak, ketika, dan lain-lain. Nah, kalian juga pasti menggunakan konjungsi-konjungsi tersebut dalam menulis berita. Nah, anak-anak, Budia sudah menjelaskan sekilas tentang kaidah kebahasaan, kemudian sudah membahas tugas kalian pada pertemuan sebelumnya, dan menentukan unsur atau menyimpulkan bersama unsur berita itu apa.
apa, kemudian bagaimana cara menyimpulkan berita, maka penugasan kalian hari ini adalah kalian Budias minta membaca teks berita di slide terakhir setelah ini. Itu ada teks berita yang berjudul Sekolah Sembunyi di Brebes demi membantu siswa yang tidak punya HP ya. Jadi beritanya di slide terakhir. Jadi nanti jangan mencari beritanya di slide ini tetapi di slide setelah ini. Kemudian berdasarkan berita tersebut tentukanlah unsur beritanya. Seperti tugas pertama dan kedua. Silakan sebutkan apa yang dibahas sampai dengan urutan peristiwanya dan dijawab ya. Tentukan kesimpulan berita tersebut. Jadi setelah kalian menentukan unsur-unsurnya tadi apa yang dibahas sampai dengan urutan peristiwanya, maka silakan itu kalian simpulkan menjadi satu kalimat seperti contoh yang Budias berikan tadi. Nah, lalu berdasarkan berita tersebut kalian diminta untuk menuliskan 2 kalimat langsung. Kemudian kalimat langsung itu kalian ubah menjadi kalimat tidak langsung. Jadi kalimatnya ditulis lengkap dulu ya, kemudian baru diubah. Kemudian 2 kalimat yang menggunakan konjungsi temporal. Silahkan cari 2 kalimat dalam teks berita di bawah slide ini atau setelah slide ini dan menemukannya 2 kalimat yang menggunakan konjungsi temporal, kemudian 3 kalimat yang menggunakan keterangan waktu, 3 kalimat yang menggunakan keterangan tempat, 2 kalimat yang menggunakan kata kerja mental. Jangan lupa ringkaslah materi yang Ibu berikan hari ini di buku catatan bahasa Indonesia kalian masing-masing. Baik anak-anak, itu yang bisa Budias sampaikan hari ini. Silahkan pahami kembali dari awal sampai akhir. Kemudian pahami tugasnya, baca dulu dengan cermat, jangan tergesa-gesa mengerjakan. Kalau asal-asalan berarti kan kalian sudah terbiasa dengan komentar-komentar Budias di tugas kalian. Jadi silahkan kerjakan pelan-pelan, silahkan bertanya atau WA Budias jika memang ada sesuatu yang belum jelas. Budias akan selalu siap untuk menjawabnya. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar, selamat memahami materi, meringkas materi, dan mengerjakan penugasan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, tetap semangat.